Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa-dosamu. Hanya Yesus, dialah firman Allah yang datang untuk menyelamatkan kita, menjadi daging sama dengan kita. Mati di atas kayu salib tetapi bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Dia berkata, aku pergi ke sorga menyiapkan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Yesus dari sorga datang ke dunia dan kembali ke sorga. Tidak ada yang seperti dia tentunya. Dan kali ini Sobat Waras kita akan bahas sebuah pernyataan dari seorang ustadz yang menyatakan bahwa ya, nabi mereka Muhammad itu sama dengan Allah SWT atau tak dapat dipisahkan. Ya, jadi melihat Muhammad itu sama dengan melihat Allah SWT. Kira-kira begitu pernyataan dia. Bagaimana pernyataan lengkapnya? Dan ini menurut saya pernyataan yang mengagetkan. Mengagetkan karena selama ini umat Islam tidak menganggap Muhammad itu sebagai Allah. Mereka mengatakan Muhammad itu hanya utusan, bukan Allah. Tapi Ustadz ini mengatakan bahwa ya, memandang Muhammad itu sama dengan memandang Allah atau zatnya Allah. Saya jadi ingat ya si Sumah yang mengatakan bahwa ya ternyata Allah yang perkasa itu adalah Muhammad katanya ya. Ya, ini mirip-mirip. Apakah ini satu aliran dengan Sumah? Ya, saya nggak tahu ya. Tapi videonya menarik. Mari kita simak video ini Sobat Waras. Oke, saya searching dulu ya. Ini videonya ya. Iya, videonya. Sebelum kita saksikan video ini Sobat Waras, saya terus mohon dukungan Sobat Waras, bantu di subscribe channel ini, bantu di like dulu, bantu diviralkan supaya semakin banyak orang yang cerdas. Dan juga Sobat Waras, bantu untuk dukung pembangunan rumah ibadah kami yang sedang kami kerjakan di pedesaan. Ya, puji Tuhan, kami sudah di tahap untuk cor slop, cor tiang ya, dan puji Tuhan sudah berbicara dengan tukang kemarin, mereka minta satu tiang itu 1.500.000 untuk mereka kerjakan, tapi bahannya dari kita. Dan mereka akan cor semua tiang dan slop-slop ya, tetapi hitungannya satu tiang itu 1.500.000 ya, dan ada sekitar 16 tiang yang harus dicor. Jadi kira-kira anggaran untuk ongkos tukang 24 juta yang kita akan keluarkan di luar bahannya ya. Oleh karena itu dukung kami supaya pekerjaan ini dapat tuntas ya, dan bisa berguna untuk umat Tuhan. Kita tahu di bangsa ini banyak gereja-gereja yang ditutup, tapi puji Tuhan kami tidak ada yang melarang kami untuk bangun rumah ibadah. Itu adalah syukur bagi kami, sehingga kami mohon dukungan Sobat Waras supaya rumah ibadah ini dapat kami kerjakan sampai tuntas untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Oke, terima kasih, dan kita langsung saja menyimak video ini sampai tuntas. Kita dengarkan ya. Ini Allah dengan Muhammad itu satu, tidak boleh dipisah ceraikan. Jadi seakan-akan bahwa memandang Muhammad ya sama dengan memandang Allah, karena itu satu katanya ya. Ya, kita simak ya videonya ya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah satu. Ya, saya jadi ingat pernyataan Yesus yang mengatakan aku dan Bapa itu adalah satu. Nanti kita akan simak ya. Tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Allah itu zat, Muhammad itu sifatnya ya. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan. Untuk memandang zat, ya pandanglah kepada sifat. Sifatnya itu Muhammad, zatnya itu Allah. Untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenarnya. Jadi memandang rupa dan wujudnya zat yang sebenarnya, yaitu Allah SWT, itu ya Muhammad ya yang harus dipandang. Sekali lagi ya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan. Untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenarnya. Ya,
Jadi ketika saya dengar video ini saya kaget ya. Saya jadi teringat pernyataan Zuma. Saudara sudah pernah menonton itu. Dalam sebuah diskusi dia mengatakan ya bahwa Allah yang perkasa itu ternyata adalah nubuatan tentang Muhammad yang ada dalam Alkitab. Itu kata Zuma ya. Dan Sobat Waras, kita lihat beberapa komentar ya. Rupanya banyak juga orang yang kaget ya. Bapak ini dialah seorang guru mursyid katanya ya. Makanya saya katakan jangan-jangan Bapak ini satu ajaran dengan Zuma ini ya. Kok saya jadi takut ya. Segampang itu menganalogikan zat, menganalogikannya touch ya. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya ya. Menulis itu zat, kalau pengen melihat manis pandanglah gula, karena zat manis itu pada gula ya. Ada juga yang memuji, ini baru keren, Ustadz modern, cerdas dan modern, sip, mantap tenan ya. Gak gitu juga konsepnya brur. Gitu toh Pak, salam dari Gorontalo, kan gak beda jauh ternyata. Ini ilmu laduni diawali dengan hakikat. Bisa error nowak, itu katamu, wah ilmu baru, innalillahi wa innal ilaihi rajiun. Guru kurang panjang videonya kali ya. Jadi banyak ya pro kontra, karena seakan-akan pernyataan Ustadz ini sedang menyamakan Allah SWT-nya dengan Muhammad. Jadi Allah SWT zatnya, Muhammad itu ya wujudnya gitu ya kira-kira ya. Jadi untuk memandang kepada Allah SWT ya, kepada zat yang enggak kelihatan itu ya, pandanglah kepada Muhammad gitu ya. Sekali lagi coba kita simak ya supaya keren. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu. Satu, tak boleh dipisah ceraikan. Wow, berarti orang ini sedang mengatakan bahwa Allah SWT ini adalah Muhammad, atau Muhammad adalah Allah SWT. Ya kan satu ya. Boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenarnya. Ya, jadi memandang zat yang sebenarnya ya Muhammad katanya ya. Ya, saya jadi teringat ya pernyataan Yesus yang juga diprotes oleh orang Yahudi karena Yesus menyamakan dirinya dengan Yahweh. Ya memang Yesus itu Tuhan ya. Misalnya ini ya di dalam Yohanes 10 ayat 30 ya. Ini pernyataan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus sedang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah gitu kan. Dan dalam karena pernyataan ini Yesus itu mau dilempari dengan batu. Coba kita lihat konteksnya supaya jelas ini ya. Ini tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi mereka sedang bimbang, apakah Yesus ini Mesias atau tidak gitu ya. Sehingga mereka meminta Yesus untuk berterus terang. Ya, jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu. Yesus mengatakan, aku telah mengatakannya kepadamu, tapi kamu tidak percaya. Jadi Yesus sudah mengatakan bahwa dia adalah Mesias, tapi mereka tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Walaupun Yesus tidak mengatakan akulah Tuhan, akulah Mesias, tapi pekerjaan-pekerjaan yang dibuat oleh Yesus membuktikan bahwa dialah Allah, dialah Mesias gitu ya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi orang yang tidak percaya Yesus Mesias, ya tidak percaya Yesus itu adalah anak Allah, firman Allah yang menyelamatkan, ya karena memang mereka bukanlah domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku.
dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Perhatikan, memberikan, aku Yesus yang memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, kawan-kawan, ada kata pasti, ya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus, ya. Jadi orang yang percaya Yesus dipastikan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jadi kita bisa percaya Yesus itu karena Bapa yang memberikan kita kepada Yesus, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, ya, karena pernyataan ini, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melemparinya. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik, ya, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena satu, ya, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi pernyataan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Inilah yang membuat orang-orang ahli-ahli Taurat ini kesurupan. Jadi kalau ada yang mengatakan di mana Yesus menyatakan aku adalah Allah, ya, dari pernyataan-pernyataan Yesus saja sudah jelas aku dan Bapa adalah satu. Sebenarnya Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Inilah yang membuat orang Yahudi kesurupan, ya. Jadi alasan mereka melempar Yesus karena Yesus katanya menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi ceritanya orang Yahudi tidak terima Yesus menyatakan dirinya sama dengan Bapa. Yesus menyatakan dirinya satu dengan Bapa, tak dapat dipisahkan. Walaupun dapat dibedakan antara Bapa dan Yesus. Karena apa? Yesus itu adalah firman Bapa, firman Allah yang menjadi atau mengambil rupa manusia. Tetapi Yesus dan Bapa tak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan. Itulah konsep Tritunggal. Nah, dan inilah yang tidak diterima oleh orang Yahudi ketika Yesus menyatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Jadi mereka menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah satu, itu adalah pengakuan bahwa aku, Yesus sendiri itu adalah Allah. Nah, itulah yang membuat mereka ingin menghujat, ingin melempari Yesus. Dan saudara bisa baca sampai tuntas ya bagian ini. Kembali ke video tadi. Bayangkan Ustadz ini sedang mengatakan bahwa Muhammad dan Allah itu, ya, Allah SWT itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Berarti orang ini sedang mengatakan Muhammad itu wujudnya Allah SWT gitu loh. Apakah memang benar begini? Ya saya nggak tahu. Ya kembalikanlah kepada saudara Muslim, apakah benar Allah SWT dan Muhammad itu satu? Ayo jujur, ya. Karena pengajaran Ustadz ini mirip-mirip dengan pengajarannya Suma yang mengatakan nubuatan tentang Allah yang perkasa di Alkitab itu adalah nubuatan tentang Muhammad. Dari Muhammad itu adalah Allah. Ya silakanlah berpikir waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah sejati, firman Allah yang mengambil rupa seorang manusia yang mati menyelesaikan dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau enggak percaya Yesus, engkau binasa. Yesus adalah Allah yang sejati. Salam waras dan bye-bye. Salam.